Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Anak-anak kelas Akidah Akhlak 3B sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, anak-anak kelas 3B, Akidah Akhlak kelas 3B. Syukur alhamdulillah hari ini sehat, diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita syukuri ya. Iya, Pak. Di sini Iya, Pak. ya di sini semuanya hadir ya, ada 21. Anak-anak Hadir. hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran akidah akhlak. Sebelum melaksanakan pembelajaran akidah akhlak, Bapak minta tolong ketua kelasnya Pak Nanang Masuri untuk memimpin doa. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-temanku sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari kita wabarakatuh. sama-sama membaca doa sebelum kita belajar dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mengapa, Tos? Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan melaksanakan presensi dulu ya. Nampaknya dari semua kita ini hadir nampaknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam setiap pembelajaran kalian semua dapat menghadiri dengan baik ya. Iya, Pak. Sebelum mulai pembelajaran, tolong bangku-bangkunya yang ada sampah di sekitarnya tolong diperhatikan. Kalau ada dipungut, kemudian kamu buang tong sampah, kemudian tolong duduknya yang rapi ya, dengan posisi sikap belajar. Oke. Itu Pak Suhada masih belum lurus bangkunya itu. Ya, sudah ya. Oke. Anak-anak, agar kita refresh memori kita, agar kita lebih siap lagi mengikuti pembelajaran, Bapak akan menampilkan suatu permainan ice breaking yang kita pernah kita lakukan, yang namanya tepuk semangat ya. Selamat. Tanya mudah. Apabila Bapak mengatakan selamat pagi, kamu cukup tepuk 1 kali. Apabila Bapak mengatakan selamat siang, tepuk 2 kali. Apabila Bapak nyebut selamat sore 3 kali. Apabila Bapak menyebutkan selamat malam, jangan tepuk, tetapi oke, bisa ya? Bisa ya? Oke. Selamat siang. Satu kali. Pagi. 2 kali. Sore. Selamat malam. Nah, ada yang tepuk. Neneng Suryati, Pak, salah. Neng Sur salah. Neng Sur salah. Itu untuk melatih konsentrasi sama gerak sesuai antara tangan sama pendengaran kita, gerak refleks kita. Oke, kedepannya itu bisa jadi untuk kita mempersiapkan diri kita. Oke, anak-anak, hari ini pembelajaran kita adalah akidah akhlak tentang adab kepada orang tua dan guru. Sebelumnya Bapak tanya, anak-anak tadi ketika mau berangkat ke sekolah, itu ada bersalaman enggak sama orang tuanya? Bersalaman, Pak. Apakah tiap pagi anak-anak lakukan? Iya. Iya, Pak. Itu kebiasaan yang bagus, itu adab yang bagus. Kemudian sampai di sekolah, apakah anak-anak bersalaman sama guru-gurunya? Salam dong. Salaman. Apabila di jalan berpapasan sama gurunya, apakah anak-anak menegurnya, menyapanya? Iya, Ya, Pak. Ya, ucapkan Pak. salam, Pak.
Ah, itu bagus. Itu adab-adab seperti itu harus kita budayakan, harus kita teruskan, kita istiqomahkan ya di mana dan kapanpun kita ya. Nah, berkenaan dengan itu, hari ini yang akan kita pelajari adalah macam adab pada orang tua, hikmah daripada adab kepada orang tua dan guru. Jadi, buat pembelajaran kita pada hari ini, lain dari Bapak yang Bapak berikan, kemudian kamu berdiskusi nanti, kamu bisa menyebutkan yang pertama, macam-macam adab kepada orang tua dan guru, yang kedua, hikmah adab kepada orang tua dan guru. Jadi mungkin ada tadi yang kurang jelas Bapak sampaikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni setelah kamu membaca outline yang Bapak sampaikan dan melihat mengamati video yang Bapak sampaikan, nanti kamu bisa menjelaskan atau menyebutkan macam-macam adab kepada orang tua dan guru. Yang kedua menyebutkan hikmah adab kepada orang tua dan guru. Jelas ya anak-anak ya? Jelas ya? Oke. Selanjutnya Bapak sampaikan apa sih yang akan kita lakukan sepanjang dalam pembelajaran ini. Yang pertama kamu Bapak sampaikan nanti mengamati video tentang suatu video. Kemudian nanti kamu Bapak bagi dalam beberapa kelompok. Dalam beberapa kelompok itu nanti anak-anak bahas apa saja yang kamu anggap betul-betul dalam video tersebut, kemudian kamu diskusikan di dalam kelompoknya. Dalam kelompoknya ya. Paham ya? Paham, Pak. Untuk sementara Bapak tolong perhatikan outline yang Bapak sampaikan dulu. Tolong perhatikan video ini ya anak-anak. Belum ada, Pak. Belum ya? Baru datang, Pak. Hilang lagi. Belum ada ya? Belum, Pak. Ada. Saya. Graman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit sopak sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan saleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin yang tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, Ibu mempunyai satu permintaan. Iya, Bu. Katakan saja, permintaan apa yang harus aku penuhi? Ibu sudah tua, Nak. Mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun hanya bisa melamun. Ia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah, sedangkan Uwais tidak mempunyai kendaraan karena ia sangat miskin. Seketika, ia pun mencari cara
agar bisa mengantarkan ibunya. Uwais bergumam di dalam hati. Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah, melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh? Aku tidak mempunyai uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke sana. Tetapi Uwais memiliki ide untuk melatih otot-ototnya menjadi kuat agar ia bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Oh iya, aku mempunyai sedikit uang untuk membeli anak sapi. Mungkin aku bisa menggunakan sapi itu untuk melatih kekuatan ototku, Ucapnya. Setelah membeli anak sapi, Uwais pun menggendong sapi itu turun dan naik ke atas bukit untuk melatih otot-ototnya agar kuat. Semakin hari, sapi itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat. Namun, para tetangganya malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong. Inilah dosa ibuku. Antarkanlah naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ia pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Antarkanlah ia ke surgamu. Ucap Uwais sambil menengadahkan tangannya. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Uwais menjawab. Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika, penyakit sopak yang diderita oleh Uwais hilang dari tubuhnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya dan bulatan tersebut menjadi tanda pengenal di tubuh Uwais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayang kepada ibunya. Kisah Uwais yang berbakti kepada ibunya tak. Bapak tiap nonton film ini pasti. Bapak skip ya. Nah, itu tadi video yang Bapak tampilkan berkaitan dengan macam-macam adab kepada orang tua dan guru beserta hikmahnya. Sedih Berdasarkan Bapak. itu tadi, Bapak akan share kepada kamu LKPD-nya, yakni nanti di dalam kelompok silakan kamu berdasarkan video tadi, silakan kamu membahas apa-apa saja yang patut dijadikan sebagai kategori masuk adab kepada orang tua dan apa hikmahnya. Berdasarkan video yang satu contoh yang Bapak sampaikan tadi, yaitu video tentang kisah Uwais Al-Qarni. Apa saja hikmah-hikmahnya yang bisa kamu tangkap dari kamu mengamati video tadi, kemudian kamu diskusikan di dalam grup kamu masing-masing. Setelah itu nanti apabila sudah, kamu tampilkan masing-masing setiap grup ke depan kelas. Paham ya? Silakan dibagi grupnya per kelas, 1 orang menjadi 5 ya. Jadi ada 4 grup. Dan dibahas, di video tadi dibahas apa saja yang menjadi hikmah, saja menjadi contoh-contoh dan kepada orang tua. Ingat keterbatasan waktu yang dapat kita simpulkan dari tadi, silakan nanti kelompoknya tampil satu-satu ke depan. Ada yang sudah siap?
Kelompok 1 sudah? Pak. Kita skip ya. Lengkap sudah. Siapa? Siapa? Oke. Siapa? Kita skip aja Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Oke. Demikianlah tadi penampilan dari kelompok 1 sampai 4, di mana kelompok 1 sampai 4 tadi telah membahas daripada video tentang kisah Uwais Al-Qarni. Gunur Sare. Hikmah dan manfaatnya. Demikian pembelajaran. Ketika kamera ketinggalan. Lain waktu kita lanjutkan tentang materi kisah Nabi Musa alaihissalam. Khairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Beri applause yang Alhamdulillah. meriah buat sahabat kita yang jauh di sana. Pak Suroto, Alhamdulillah, Pak sedih Suroto. videonya. Man- Tiap nonton Uwais pasti Mantap nangis. Pak Suroto, mantap. keren Pak. Sering nonton kisah Uwais, tapi setiap disetel pasti nangis, pasti sedih, ingat orang tua. Iya. Iya. Baik. Baik, semangat. 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 Baik, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Demikianlah penampilan Pak Suroto untuk yang selanjutnya, yaitu penampilan yang terakhir di hari ini. Ibu kemana Bu Yati? Ibu Yati Yati. Nurhayati. Kacamatanya belum dipakai. Ibu Yati Nurhayati, kepada beliau dipersilahkan. Semangat Bu Yati. Terima kasih kepada Ibu Roro yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman ya, saya lagi di sekolah, ini lagi ada penilaian. Kembalikan ke Ibu. Itu perempuan. Nyesok. Ibu kan ya, mohon atas ya. Maaf diralat. Bu Yati udah jelas? Ya, iya Bu, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya, sebelum masuk kita baris dulu ya. Baris yang rapi. Yang disiapkan sama ketua kelasnya ya. Siapin dulu ketua kelasnya ya. Ya udah, kalau udah selesai barisnya kita masuk ke kelas ya. Kalau untuk yang rapi itu yang petinya belum dipakai, pakai dulu. Yang bajunya belum dikancingin, kancingin dulu. Yang lanang tuh bajunya dikeluarin, masukin dulu ya. Yang putri maupun yang putra. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bu Yati sudah klik RPP-nya belum? Belum Pak. Tadi. Ini saya lagi ini di HP soalnya Pak. Harusnya sebelumnya begitu, supaya saya bisa melihat. Yang RPP 3 Pak. RPP mana aja, satu aja klik, kan sudah disampaikan beberapa hari lalu. Belum berteaching, lakukan klik terhadap RPP yang akan dijadikan sebagai bahan untuk berteaching. Asmaul Husna Al-Hafiz. Ini saya tidak bisa menilai Ibu, kalau Ibu tidak menyampaikan. Iya Pak. Udah Pak. Ada Pak.
Bapak ada. yang ketiga ya. Ya udah. Ya, kalau sudah duduknya yang rapi, pecinya sudah dipakai, bajunya dimasukin biar rapi. Yang perempuan juga tuh jangan sampai ada yang kudungannya dibuka ya, dirapihkan dulu ya. Sebelumnya ketua kelas, mana ketua kelas? Yang Suroto tolong disiapkan dulu ya. Kita pimpin baca doanya. Baca doanya yang pertama itu kita baca surat At-Takasur ya. Kemudian doa kedua orang tua dan doa belajar yang Robi Zidni Ilma. Ayo Jang Suroto tolong disiapkan dulu ya. Mana Jang Suroto? Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca surat At-Takasur. Kemudian kita membaca doa dan belajar. Dan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaqum hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam dina bil Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Yang Suroto sudah memimpin doanya ya. Bu Yati, kenapa di-mute? Bu Yati, jangan di-mute itunya. Bu Yati. Maksudnya mungkin mau ke itu. Tapi dia pakai HP. Pakai laptop. Bu Yati, halo. Nah, ada ini juga. Tenan, Bu Yati tong dimut. Saya ya nage. Bu Yati, suaranya jangan di-mute. Halo. Oke anak-anak, kita sekarang belajar lagi akidah akhlak ya. Yang dulu itu kita sudah belajar Asmaul Husna ya. Sebelum Ibu menyampaikan materi yang sekarang mau dibahas, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Pelajaran yang akan kita bahas ini. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan. Ada lagi sinyal. Nah, Bu Yati sambil buka laptop di sebelahnya, tapi itunya HP-nya kesenggol lagi kayaknya. Itu ada Bu Yati.
Bu Yati jangan di-mute. Suaranya nggak muncul. Yang ketiganya setelah membaca materi Asmaul Husna Al-Hafiz Al-Wali, kalian diharapkan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang keempat, setelah mencari informasi, kalian diharapkan mampu mempresentasikan Asmaul Husna Al-Hafiz dan Al-Wali. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita basmi. Ya, kemudian adiknya nih, kompetensi dasarnya. Yang pertama, menerima penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal asma Allah Al-Hafiz. Ngobrol. Ini. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pada pembahasan, Ibu mau mengulang kembali pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu itu tentang Asmaul Husna. Coba siapa yang masih ingat? Asmaul Husna itu arti Nama-nama Nama Allah. yang baik. Ya, Asmaul Husna enggak ada? Enggak ada yang ingat Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nama Allah yang baik. Nama-nama Allah, Bu. Asmaul Husna. Seperti alat yang digunakan, alat-alat. Bu Yati. Halo, Bu Yati. Bu Yati. Bu Yati. Ya, Ibu ulang lagi ya. Bu Yati. Ya. HP-nya kalau udah suaranya bagus, jangan diklik-klik-klik, udah simpan diamkan HP-nya. Udah jelas kok Bu Yati. Itu udah jelas, Bu? Iya, udah jelas iya. dari tadi. Cuman Bu Yati pegang lagi jadi mati lagi, Bu Yati. Klik lagi jadi mati lagi. Udah jelas kok. Ya, oke. Ulang lagi ya. Anak-anak, siapa yang masih ingat Asmaul Husna itu artinya apa? Nama-nama yang baik bagi Allah. Nama-nama yang baik, Bu. Ya, betul, 100. Kemudian jumlahnya ada berapa Asmaul Husna itu? Ada 99, Bu. 99. Kita sebagai umat
Tabel ini Bu ya, aduh waktunya nih. Ya, Bu. Iya Pak, jadi beliau pakai HP, tapi HP-nya tidak pakai standing, jadinya kayaknya goyang sama dia digeserin. Pakai dua perangkat gitu. Enggak, beliau pakai satu, cuma HP aja. Cuma sebelahnya kayaknya buka laptop kelihatannya. Tapi nggak tahu. Cuma satu kalau yang terlihat di sini satu. Ganggu aktivitas yang lain ini Bu, mengganggu kegiatan yang lain. Waktunya kan berjalan terus. Ya, masih ada 2 menit lagi waktu Bu Yati. Tinggal berapa orang lagi, Bu Roro? Terakhir Bu Yati. Oh, ya. Ya, oke, anak-anak tadi kan udah bahas ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ini ada berapa anak? Gambar apa ini? Habis ini udah ada. Gambar peristiwa kebanjiran ya, gambar peristiwa kebanjiran ya. Kenapa terjadi kebanjiran? Karena masyarakat sekitar sini membuang sampahnya sembarangan ya, saluran airnya jadi macet ya. Nah, jadi kebanjiran. Kemudian yang kedua nih, ada gambar apa nih? Ini gambar gunung ya, gambar gunung yang sangat indah. Ini gambar gunung ini dari semenjak nenek moyang ibu ya, udah ada sampai sekarang juga ada, tapi masih utuh kan ya gunungnya. Lihat, kalian lihat ini betapa indahnya gunung ini ya. Nah, setelah kalian melihat gambar di sini ya, kalian mengamatinya ya. Ini nanti kita akan hubungkan dengan pelajaran yang sekarang, yaitu Asmaul Husna, Al-Hafiz, dan Al-Wali ya. Ada yang tahu nggak Al-Hafiz artinya apa? Al-Hafiz artinya maha memelihara ya, maha memelihara. Kemudian Al-Wali, Al-Wali artinya apa? Maha melindungi. Allah maha melindungi ya. Allah akan melindungi semua makhluknya ya. Allah akan melindungi semua makhluknya yang Ia kehendaki ya. Kalau kita lihat ya, kita perhatikan, misalkan Allah mau melindungi, misalkan seorang ibu nih, seorang ibu yang hamil ya, saking sayangnya sama anaknya, kemana-mana itu anaknya dibawa yang di dalam kandungan, mau ke WC ke, mau ke dapur ke, pokoknya kemana aja anaknya dalam kandungan itu dibawa. Nggak pernah saya simpan dulu tuh anak saya di sini atau di kasur atau di mana ya. Itu saking sayangnya seorang ibu kepada anaknya ya. Nah, kemudian Allah maha memelihara tadi yang sesuai dengan Al-Hafiz itu ya, yang sesuai dengan Al-Hafiz. Kalian lihat tadi seperti yang digambar gunung itu ya, yang digambar gunung dari zaman dulu sekarang ini tetap utuh. Siapa yang memeliharanya? Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nanti kalian kalau sudah paham tentang materi Al-Hafiz dan Al-Wali ya, yang termasuk Asmaul Husna itu, nanti kalian akan Ibu kasih tugas. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya dulu ya. Mengulangi lagi ya. Tadi Asmaul Husna ada berapa? 99, Bu. Ada berapa? 99. Asmaul Husna artinya apa? Nama-nama Allah. Neng Yani, Asmaul Husna artinya apa? Nama-nama Allah yang baik. Apa artinya Al-Hafiz?
Al-Hafiz artinya apa? Lurus. Yang Yang menjaga, maha Bu. memelihara. Kemudian Al-Wali. Apa, Neng Khadijah? Bu Yati. Neneng Khadijah. Ya, menjaga. Apa artinya? Yang maha yang Jadi kalian sebelum selesai pelajaran ini kalian nanti kerjakan PR-nya ya. Ya Bu, waktunya habis Bu. Ya. Kesimpulan dari materi ini dari materi Al-Hafiz Al-Wabi bahwa yang pertama manusia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-wali. Ia akan merasa cukup dengan kehidupannya. Dan kedua, manusia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hafiz. Maka ia akan memelihara dan menjaga semua karunia Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Itu kesimpulannya ya. Oh ya, Ibu lupa nih, tadi belum ngecek kehadirannya ya. Ya Allah lupa. Maaf ya anak-anak, belum ngecek. Ibu cek ya. Hadir semua nggak ini? Hadir ya? Oh iya tuh ada Jangan, Kang Suroto, Neng Khadijah juga ada. Ya, Neng Siti Fatimah juga ada. Ya udah ya. Karena sekarang waktunya sudah tidak memungkinkan, belajar kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ayo jangan Suroto dipimpin lagi doanya ya. Ditutup dengan bacaan adik. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu seperti Iya, beri aplaus yang meriah buat Bu Yati, teman kita. Alhamdulillah, Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman semuanya. Hari ini kita sudah menyelesaikan tugas kita melakukan peer teaching. Keseluruhan teman kita sudah melakukan peer teaching, walaupun ada beberapa teman yang terkendala, entah itu sinyal, entah itu perangkat. Tapi mudah-mudahan Bapak dosen yang terhormat beserta Ibu dapat memaklumi situasi dan kondisi di tempat kami semua. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Doktor untuk memberi arahan dan paparan kepada kami semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Dadan Ramdan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fayassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang saya hormati sejawat saya, kamu Ibu Yai Rosdiati SAG, para peserta PPG batch 3 kelas Akidah Akhlak 3, jumlahnya 20 serta yang hadir di sini 19 orang ya. Siapa yang tidak hadir? Tadi Perhiyat itu habis kuota. Pak Rohandi. Sudah masuk lagi. Ada, alhamdulillah ada Pak. Ada, udah masuk lagi. Sudah masuk lagi. Kehabisan kuota. Oh ya, terima kasih. Ibu dan Bapak yang berbahagia. Dari awal kita sejak hari Ahad ya, kita sudah melakukan kegiatan ini, walaupun secara schedule time,
saya tidak bisa mengikuti berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh PG hari Sabtu. Kita gunakan walaupun dalam kondisi Bapak libur. Senin juga kita gunakan di pagi hari, tapi ada kendala teknis dari teman-teman. Hari Selasa pun saya seharusnya ini jadwal main tenis saya pagi-pagi sebenarnya di jam 6:30 sampai jam 10. Tapi memang ini harus diselesaikan, tidak ada waktu yang lain kecuali saya menggunakan waktu jam 7 sampai jam 9. Sampai jam 9 ke atas ada kegiatan dan sampai sore ada mengajar. Jadi pertama saya mohon maaf kepada ibu-ibu dan bapak mengikuti jadwal saya gitu ya. Masuk kepada Ibu Yai Rostiati. Mohon maaf, saya tarik menarik ini dengan jadwal siswa. Nah, kalau di esok hari kan sudah tidak mungkin karena mahasiswa PPG Batch 3 ini sudah beralih ke stasiun yang lain atau ke channel yang lain materinya. Ibu Bapak yang berbahagia, ingin saya sampaikan di 4 RPP yang terakhir ini, RPP yang Ibu Siti Teaching dan RPP maksud saya. Ibu Siti Jahratul ya, kelas 1 ngajarnya ya, semester ganjil atau semester 1, kalimat thayyibah, bicara tentang Bismillahirrahmanirrahim. Teaching, Ibu bagus, interaktif dalam pembelajaran, ya, interaktif, komunikatif, secara daring, ya, jadi harus itu cara kita mengajar tidak monoton, kepada para peserta didik untuk menyampaikan gagasan dan pendapat. Juga yang kedua, Ibu Siti Jahratul ini juga memvisualisasikan bentuk gambar ya, dengan bantuan slide di lafadz basmalah dengan gambar kapan saja basmalah itu digunakan gitu ya. Ada gambar kan itu anak kelas 1 itu usia berapa ya Bu ya? Ya 7 tahun Ibu ya. Rata-rata 7 tahun. Rata-rata mereka berusia 7 tahun. Jadi kalau dalam teori pedagogik yang Ibu sudah dalami di materi pendalaman pedagogik usia 7 sampai 12 tahun itu kata piase apa Bu? Tulisannya piaget apa katanya? Ada beberapa pemilahan waktu menurut biasa itu dalam psikologi perkembangan jiwa anak. Ingat nggak Bu, Bapak, ketika pendalaman materi pedagogik? Pra-operasional lah Pak. Bagaimana Pak Soroto? Pra-operasional Pak. Oke, itu pra-operasional itu adalah usia 0 sampai 6 tahun ya. Pra-operasional. Kalau usia 7 sampai 12 tahun itu operasional. Operasional konkret, Pak. Oke, terima kasih Pak Suroto. Ya, tepuk tangan Pak Suroto. Ya, terima kasih Pak Suroto. Jadi, itu dalam pendalaman materinya di pedagogik bahwa usia 7 sampai 12 tahun itu dipastikan dia berusia SD atau MI itu harus memberikan visual atau gambar yang konkret. Namanya operasional konkret. Tadi Ibu, contohnya Ibu Siti Jahratul ini memvisualisasikan lafaz basmalah dengan makanan. Contoh 5 kali 5 kan harus jelas. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah. Itu nama operasional konkret. Itu beberapa, itu teori yang dari biasa ya, psikologi perkembangan. Jadi ada pre-operasional dan operasional konkret. Jadi dibiasakan kalau Ibu mengajar di SD atau di MI yang akidah halak,
selama itu memungkinkan untuk bisa divisualisasikan dalam bentuk gambar, memberikan contohnya, itu lakukan. Supaya lebih jelas. Ketiganya, dalam RPP ada remedial dan pengayaan. Ya. Kemudian dalam penilaiannya kurang lengkap, ya, kurang lengkap. Ibu harus memenuhi penilaian sikap, keterampilan, ya, sikap dan keterampilan supaya dilengkapi nanti, bukan sekarang tapi untuk kegiatan rutin dan juga terutama pada kegiatan program. Dan perlu juga disampaikan, anak-anak kita hari ini sudah belajar terkait al-basmalah. Nah, jangan lupa ya, minggu depan kita akan belajar bersama-sama yaitu lafaz kalimat thayyibah, alhamdulillah. Itu disampaikan kepada para peserta didik. Jadi mereka yang akan belajar baca dan sebagainya sudah disiapkan. Jadi kalau di awal kita melakukan apersepsi, menghubungkan materi yang dahulu dengan kini, maka di akhir pembelajaran kita pun menyampaikan terkait materi yang akan kita pelajari di pekan depan, gitu ya. Itu yang dari Ibu Siti Jahratul. Kemudian dari Ibu Yani Agustini, ya. Kedua Ibu gitu ya. Pak Bu Yani dulu ya. Roto dulu. Pak Suroto dulu. Bu Yati dulu, Pak. Bu Yani dulu, Pak, nomor 2. Oh, Bu Yani ya, tadi saya udah kasih tanda di sini. Bu Yani Agustin ini mengulang karena faktor sinyal, ya. Faktor sinyal yang tidak bisa kita hindari. Kalimat syahadat. Di RPP-nya dulu, Bu, ya. Di RPP Ibu Yani dulu sebentar. Bu Yani. Ibu Madrasah Ibtidaiyah, Bu, ya? MI Fatimah Al-Hajiri, bukan, Bu? Halo? Iya, Pak. Betul, Bu? Ibu di MI apa? Bu Yani, Pak dosen bertanya. Ya, betul di sini. Bu Yani Agustin Handayani di MI MI Fatimah Al-Hajiri, ya, di KBB di Ngamprah, di Pakus Sarakan. Ada nggak? Terdengar nggak suara saya sama Bu Yani? Enggak. Kalau di saya jelas, Pak. Tapi Bu Yani, Kayaknya Bu Yani masih itu sinyalnya. Bu Yani, Pak dosen bertanya. Itu dia udah buka mute. Nah, ini Bu Yani, ya. Kalimat syahadat. Syahadatain, syahadat tauhid dan syahadah Rasulullah. Ibu dan Bapak, kompetensi dasar memang harus dituliskan secara lengkap. Jadi kalau sudah KI, Ibu, ya, terbiasa karena di instrumennya Ibu dan Bapak bukan RPP yang satu lembar, bukan RPP yang secuil, bukan. Kalau Bapak menggunakan RPP Nusa Cewir, hampir dipastikan Bapak tidak dapat penilaian yang lengkap, ya. Jadi ada sampai 25 instrumen untuk penilaiannya. Kalau Ibu secewir, RPP-nya dipastikan nilainya banyak yang kosong. Jadi dibiasakan Ibu menulis kompetensi inti dengan baik dan benar. Kemudian diturunkan kepada KD. KD-nya juga harus lengkap, Bu.
KDKI 1, KDKI 2. Ya, ini tidak lengkap. Yang diturunkan dari sini, karena saya tidak paham dengan bentuk bagan ini. Kenapa indikator adanya di sebelah sini begitu? Kenapa tidak ditulis di sini begitu setelah kompetensi dasar? Baru indikator. Jadi saya tidak langsung materi supaya tersusun dengan baik, ya. Kalau terstruktur dengan baik. Jadi cara penulisannya kompetensi dasar, indikator. Nah, indikatornya juga saya tidak paham dengan numbering ini. Bukan untuk Bu Yani saja, untuk semuanya. Jadi saya tidak paham dengan numbering 3 ini, Bu ya. Nah, itu ya. Nah, ini numbering ini. Nah, jadi kalau sudah ditulis 3.11 untuk memberikan tanda bahwa itu adalah KIKD 3. Indikator nomor 1.1.3.1.2 itu kan. Itu maksudnya mungkinnya untuk memudahkan kita mengidentifikasi indikator itu. Tapi penulisannya setelah kompetensi dasar. Kemudian setelah kompetensi dasar, tujuan pembelajaran disimpan di sini begitu ya. Jadi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator IPK ya, dan tujuan pembelajaran baru kepada oleh materi, sumber belajar, alat media dan metode. Mungkin pendekatan, model dan metode ya. Jadi maksud Ibu konvensional ceramah dan tanya jawab itu ya ceramah dan tanya jawab udah konvensional begitu. Konvensional garing ceramah, cukup saja ceramah dan tanya jawab. Tapi Ibu gunakan untuk metode yang lain yang bisa Ibu bisa yang interaktif ya, bukan ceramah saja. Bukan hanya satu metode dalam pembelajaran. Pembelajaran oke, ya, tapi tujuan pembelajaran di sini sudah benar, tetapi lebih ini mengetahui di sini kan menyebutkan bacaan. Kenapa di sini jadi mengetahui begitu ya? Kemudian Bapak, jadi di sininya mengetahui, kan mengetahui tidak operasional. Kalau ini operasional ya, ini operasional. Ini menuliskan bacaan operasional. Ini yang tidak operasional itu dalam mengetahui. Nah, kemudian langkah-langkah kegiatan intinya, estimasi biasakan ini kalau emang mau di dalam bentuk kolom seperti ini, kolom semuanya begitu. Langkah-langkah kegiatannya, kegiatan pendahuluan, itu akan berapa lama melakukan kegiatan pendahuluan itu? Dan akan berapa lama menyelesaikan kegiatan inti itu? Dan ketika Ibu menulis model, metode itu harus terlihat pada sintak ini kegiatan intinya ya, di sini di sintaknya Bu ya. Ini namanya sintak. Sintak itu adalah ini namanya sintak dalam kegiatan ini. Alurnya jelas gitu. Sayur lodeh misalkan apa saja dulu yang akan diiris itu, kan begitu Bu ya. Kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Kemudian mana dulu yang akan digoreng. Kemudian setelah digoreng membutuhkan apa. Baru itu namanya dalam Ibu memasak namanya sintak. Setelah ini, setelah ini. Karena saya akan menggunakannya. Saya dipahami maksud saya Bu, Bapak? Ya. Ya. Ya Pak. Ya, Ya, Pak. Pak. Ya. Jadi alurnya dan begitu. Dan itu ada bagian yang harus Ibu perhatikan, terutama pada nanti UKIN dan pada kegiatan PPL di sekolah. Tampilan, oke, remedial pengayaannya. Jangan hanya remedial pengayaan, tapi remedialnya apa, pengayaannya apa. Itu Ibu Yani yang ini ya, Pak Suroto, oke, bagus. Ada Bu Yani juga secara keseluruhan bagus.
namun perlu diperbaiki. Pak Suroto, judulnya kemarin juga sudah saya catat sebenarnya, karena tidak sempurna penyampaiannya. Ada kepada orang tua juga ya, contoh gambar film itu tentang Uwais Al-Qarni. Tadi juga melakukan conditioning ya, melakukan conditioning atau melakukan pengkondisian siswa dalam proses pembelajaran. Penting ribut, jangan dulu ribut, tapi kita mengkondisikan dulu, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemarin saya lihat. Kemudian cakupan materi juga, cuman kemarin tidak seperti yang disampaikan oleh Ibu Neneng Khadijah ya. Ibu Neneng Khadijah ada fakta, ada prinsip, dan ada prosedural dan metode. Kemudian menayangkan film oke bagus ya. Kemudian yang terpenting tadi LKPD ya Pak Suroto. Pak Suroto menyampaikan LKPD bukan hanya mereka melihat dan menyaksikan tentang film Uwais Al-Qarni, tapi bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Atau mungkin diberikan kesempatan kontekstualisasi learning and teaching-nya, kontekstualisasi learning-nya, apa hikmahnya begitu. Itu yang terpenting. Jadi kontekstualisasi dalam film. Yang terakhir Ibu Yati Nurhayati, putus-putus ya karena mungkin perangkatnya mute terus, jadi tidak lancar, tapi secara keseluruhan itu oke. Tentang materi Al-Hafiz dan Al-Ali ya, di kelas berapa Bu? Kelas 2 itu Bu Yati Nurhayati. Halo? Bu Yati itu berkelas berapa tadi? Kalau nggak salah kelas 2, Pak. Oh ini ya. Nah ini juga Ibu Yati Nurhayati Al-Hafiz ya dan Ali. Al-Wali. Al-Wali ya. Ali. Nah ini. Mungkin ini Bu ya. Jadi ini seperti yang tadi Ibu Yani mencantumkan TP-nya dulu dari sebelum kompetensi dasar. A, B, memang ada aturan tetapi tidak rasional menurut hemat saya. Boleh di-mute, ada yang suara. Mau di-mute? Nah, kalau tujuan pembelajaran dulu, agaknya repot kita menurunkan KD-nya begitu. Jadi A, KI, B, IPK, KD, C, IPK, D, tujuan pembelajaran. Itu kepalanya, Bu. Karena yang lainnya mengikuti alur kepala begitu. Kalau KI kan given, sudah ada dengan nulis. Kemudian KD given, nah itu dari KD ke IPK ke TP itu adalah bagian ibu dan bapak sebenarnya. Untuk membreakdown, memecahkan apa dulu dan bagaimana. Nah setelah itu baru kepada media dan metode. Jangan dulu menentukan media dan metode sebelum kita menurunkan ke dalam bentuk IPK dan tujuan pembelajaran. Jangan sampai tidak sinkron antara media pembelajaran, metode pembelajaran dengan IPK dan tujuan pembelajaran yang sudah kita tulis begitu ya. Melalui metode, melalui tayangan film diharapkan siswa dapat menyebutkan hikmah cerita Uwais Al-Qarni dengan runtut, nah itu ya ABCD-nya. Jadi berarti medianya harus ada media film itu. Pastikan. Itu kepalanya ya. Apa yang terpenting yaitu menurunkan dari KD ke IPK dan ke tujuan. Setelah itu yang lainnya ikut. Kegiatan keperluan, kegiatan inti, kegiatan penutup,
remedial, pengayaan, lampiran penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini Bu, tolong untuk diperhatikan ketika nanti pelaksanaan kegiatan berikutnya. Itu saja, Ibu dan Bapak. Mohon maaf. Oke, dari Ibu ya, ada masukan, ada tambahan. Saya silakan. Kita tutup. Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillah hamdan wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Dr. Dadang yang saya hormati, Bapak Ibu juga yang saya hormati. Alhamdulillah kita di penghujung pertemuan ya Bu, 3 hari kita bertemu dari tanggal 27 sampai tanggal 29. Iya. Ya. Untuk materi Pak Dokter cukup pemaparan dari Bapak. Alhamdulillah. Mangga dilanjutkan ya Pak. Ya, terima kasih Bu Yai. Bu Yai, maaf saya tidak menginformasikan kepada itu ada yang saya dahulukan, Pak. Pantas Pak Mun. Saya ini apa namanya? Saya kan 4, jadi harusnya 4 lagi. Ya. Yang 4 saya nggak punya data untuk ininya Pak, teaching. Nanti minta ke Bapak aja nanti. Ya, mangga Bu, nanti dilihat datanya. Jadi Ibu dan Bapak kemarin itu karena design by accident gitu ya. Karena saya harus mengatur jadwal, mohon maaf informasi ke gue mungkin terlambat Ibu Roro ya. 4 orang yang kemarin sore itu dari jam 15 sampai jam 17 itu 17 kurang lebih itu ada 4 karena jam 9 ini saya harus berada di kegiatan yang lain begitu ya. Insya Allah 4 jam lagi saya beralih ke channel yang lain seperti mana Ibu Bapak beralih kepada channel yang lain. Nanti saya kirimkan Bu beberapa poinnya untuk Ibu pertimbangkan dalam memberikan nilai kepada mahasiswa. Kalau begitu terima kasih Ibu Yai. Terima kasih Ibu Nani Yuliani, Ibu Siti Mariam, Bu Roro, Bu Yani Agustin, Pak Suroto. Juga terima kasih kepada Ibu Neneng Khadijah, Pak Suhada, Bu Siti Fatimah, Bu Neneng Suryati, Bu Siti Jahrotul, Pak Ruhyat, Pak Taufik Ibrahim, Pak Buyati Nurhayati, Ibu Nur Amanah, Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih. Juga Ibu Sami-sami Pak. Siti Mila, Pak Ruhaindi dan Pak Nanang juga Pak Bu Rohayati semuanya. Sama-sama, walaupun Pak. hanya pertemuan kita dibatasi dengan waktu, tidak menutup kemungkinan mungkin kita bertemu di lainnya kesempatan yang lain atau mungkin bisa bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah kita bisa bersilaturahim walaupun hanya via Zoom selama 3 hari. Terima kasih kami aturkan. Amin. Sama-sama Pak. Dan saya kembalikan ke Ibu Roro untuk ditutup dan untuk ambil gambar sebagai bentuk dokumentasi. Bisa di-on. Terima kasih. Iya, baik. Beri aplaus yang meriah buat Bapak dosen, Ibu Iya, dan Pak Irfan yang sudah hadir. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas ilmunya. Alhamdulillah tercerahkan bab RPP, insya Allah tinggal mengaplikasikan, mudah-mudahan bisa terserap semua, walaupun mudah-mudahan jangan keluar dari sebelah sini. Amin. Amin. Jangan keluar lagi. Udah ingat. Ya, alhamdulillah terima kasih Bapak, Ibu, terima kasih. Baik. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita tutup
Oh ya, sebelum saya tutup, Bapak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam mengikuti kegiatan peer teaching ini ada kesalahan dan ada kekurangan dari kami semua. Mohon maaf dan sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak dosen, Ibu Iyai, Pak Irfan dan teman-teman semua. Marilah sama-sama kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi Terima taufiq wal kasih. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Roro silakan diambil gambar atau siapa? Pak Rulia diambil gambar nanti di share di grup ya. Ya Pak Dokter, makasih Pak Dokter. Bu Ira. Silakan diambil gambar dulu Bu Roro pakai kamera. Bapak dosen, punten. Kalau ada pertanyaan yang lain-lainnya yang belum kami mengerti, boleh di WA atau bagaimana gitu, Pak? Boleh silakan, Bu. Boleh silakan. Oh iya, makasih ya Pak ya. Yuk, 1, 2, 3. Aduh, Bu Rohayati sama Bu Mila nggak on kamera. 1, 2, 3. Iya, terima kasih semuanya. Izin live ya Bu ya, semuanya ya. Iya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf ya, kemarin saya kabur nggak ngasih kabar.